Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengertian promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Nah, tujuan promosi yang pertama meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan atau konsumen akhir, meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Nah, bagaimana menentukan strategi promosi? Yang pertama, periklanan. Nah, yang dimaksud periklanan adalah bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan antara pembeli dan penjual yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, publishing atau publicity, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi berita tentangnya, pada umumnya ini bersifat ilmiah. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan sama untuk merangsang pembelian. Yang kelima yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, dalam melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, ada beberapa jenis kegiatan promosi sebagai berikut. Yang pertama, ini ada contoh dari periklanan. Ini ada contoh minuman yang dibikin menarik sehingga orang menjadi tertarik. Penjualan tatap muka. Nah, kalau penjualan tatap muka itu ada pertemuan atau percakapan antara penjual dan pembeli. Ada sifat-sifat penjualan tatap muka. Yang pertama, personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Yang kedua, tanggapannya langsung atas pertanyaan atau reaksi konsumen. Yang ketiga, mempererat hubungan konsumen apabila sikapnya memuaskan. Jadi ada ketertarikan terhadap barang misalnya, dia itu akan beli lagi. Lalu biaya operasionalnya itu cukup tinggi. Nah, kenapa cukup tinggi? Karena misalnya kalau mau menjual di suatu daerah atau menjual di toko misalnya, kan itu perlu biaya kontrak, biaya sewa, atau biaya transport. Publisitas. Publisitas itu merupakan suatu usaha untuk merangsang permintaan produk secara non-personal dengan memuat berita komersial, bisa produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Nah, yang selanjutnya promosi penjualan, sales promotion. Nah, sales promotion ini ada beberapa jenis promosi penjualan.
Yang pertama, promosi konsumen. Misalnya, ada barang contoh, ada kupon hadiah, atau ada demonstrasi terhadap suatu barang. Promosi dagang. Promosi dagang itu contohnya kredit pembelian, misalnya, atau ada iklan bersama. Yang selanjutnya ada promosi bisnis. Promosi bisnis itu sponsor penjualan atau juga kontes penjualan. Yang selanjutnya pemasaran langsung atau direct marketing itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, non-public. Jadi biasanya pesannya itu hanya ditujukan kepada orang tertentu, bisa lewat email atau pos. Terus juga disesuaikan. Pesan dapat diarsipkan dan dirancang dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu sebelum dikirim kepada orang agar orang tersebut tertarik. Terbaru artinya pesannya itu yang ter-up to date. Interaktif, jadi pesannya itu harus dapat diubah ya sesuai dengan tanggapan orang yang berkaitan sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif. Melakukan promosi secara online dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama bisa melalui Facebook, menjalin pertemanan dengan banyak orang, lalu kita promosi di Facebook. Yang selanjutnya juga bisa Pinterest, mengambil alih ruang internet. Di sini kalian bisa berbagi foto-foto yang menarik. Terus Instagram. Di Instagram juga bisa promosi dengan banyak teman. Yang selanjutnya membuat blog tentang bisnisnya. Nah, dengan memposting atau menulis produk-produk yang baru. Terus yang selanjutnya blog walking. Nah, blog walking itu adalah suatu istilah di mana kita mendatangkan traffic paid dengan cara berkomentar di website atau blog lain. Misalnya, kalian berkomentar di blog Detik, Kompasiana artikel, maka kalian bisa menyertakan link websitemu pada bagian nama pemberi komentar. Yang tak kalah pentingnya adalah selalu aktif di media sosial, baik itu di Facebook, Twitter, Instagram. Nah, kalian itu cukup posting jejak pendapat, misalnya foto atau kutipan yang menarik yang berhubungan dengan bisnis. Secara bertahap akan mendorong produk bisnismu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.